Sebelumnya saya juga mengapresiasi ya dari pihak kepolisian dan juga yang telah menangani kasus perkara klien saya ya, saudara Adam Denny, dan juga rekan-rekan media yang telah mengawal. Tentunya dari pihak kejaksaan hari ini kan telah menyatakan juga berkas telah lengkap dan telah siap untuk dipersidangkan. Nantinya kan juga akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Berarti kan kemarin sempat ada kendala P19, berkas dikembalikan dan sekarang sudah dinyatakan lengkap ya. Berarti juga telah memenuhi ketentuan pasal 138 ayat 2 KUHP dan pasal 139 KUHP. Dan tentunya klien saya juga harus bersiap nanti sebagai untuk memenuhi agenda persidangan sebagai saksi korban ya. Dan kita per hari ini juga berarti status dari tersangka akan berubah menjadi terdakwa. Ya, kita minta doanya saja agar persidangan nanti akan berjalan lancar dan nantinya terang benderang seperti itu. Mas, ya intinya sih kalau dari saya pribadi, saya kan memang dari awal melaporkan sudah berkomitmen ya kalau memang kasus ini saya ingin sampai di pengadilan nanti. Maka dari itu kemarin ketika ada mediasi ya saya tetap meminta melanjutkan. Maka dari itu prosesnya memang agak lama dan alhamdulillah ya per hari ini berkas sudah dinyatakan lengkap ataupun P21 dan berkas sekarang sedang dilimpahkan oleh pihak kepolisian. Begitupun juga tersangka ya, harapan saya ini merupakan pembelajaran lah untuk saudara J agar tidak melakukan hal seperti ini lagi ataupun merendahkan siapapun orang yang tidak dia kenal. Bang, di samping proses hukum yang sedang berjalan nih, masih ada rasa kesal masih sama Bang J sendiri? Kalau rasa kesal ataupun emosi ataupun bagaimana sih sudah berkurang ya, cuma sakit hati yang tidak bisa terobati karena memang kalau kita kembali lagi ke sebelum melaporkan, saya kan ditantang-tanding hukum, dibilang bukan siapa-siapa, direndahkan oleh saudara J. Maka dari itu ya saya berharap mungkin nanti di persidangan divonis sesuai dengan hukuman yang ada gitu. Itu aja sih palingnya, semoga dia siaplah menerima konsekuensi dari permasalahan ini juga, karena memang tekad saya seperti ini bulat, tidak ada pencabutan laporan walaupun berkali-kali setelah mediasi yang bersangkutan terus membujuk saya untuk mencabut laporan, tetapi saya tidak butuh. Itu aja paling. Oke, Bang, kan tapi hari tanggapannya Bang, J sendiri diangkat sebagai duta. Nah, Menanggapinya seperti apa? Nah itu kalau misalnya perihal duta, kemarin kan saya sempat mengkritisi di akun pribadi saya ya, akun Instagram pribadi saya, mengapa gitu loh seseorang yang menyandang status tersangka, apalagi sekarang statusnya sudah ingin berganti dari tersangka menjadi terdakwa, ada malah diangkat sebagai duta, kan menjadi contoh masyarakat yang tidak baik gitu loh. Saya juga maksudnya menjaga image BNN lah supaya gitu loh, maksudnya status tersangka kok bisa gitu loh dijadiin duta, itu tidak baik sih menurut saya. Itu paling kalau tanggapan. Mas, tapi kan saat ini udah diproses ke Kajati juga tuh. Mungkin seperti apa mungkin tanggapannya? Kenapa? Tanggapannya seperti apa mungkin, apakah memang ini berlanjut atau seperti apa sih? Iya, jadi kalau memang nanti sudah di Kejati, kasus ini di Kejati, saya harapannya semoga nanti sidang kita berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, walaupun PPKM yang mungkin tidak for public ya nanti ketika memang adanya PPKM di akhir tahun. Yang pasti saya ingin yang terbaik lah, dan hakim juga bisa memutuskan vonis yang hukuman astiqal lah untuk saudara J, karena memang saya tidak ada langkah mediasi apapun lagi. Ya, itu sering dan saya tidak menanggapi sama sekali. Rentetan chat itu selalu banyak, panggilan telepon juga selalu baik, saya tidak pernah menanggapi mereka lagi untuk masalah pencabutan laporan atau bagaimana. Terus saya udah tutup pintu, Bang. Terakhir kapan mereka dapat mungkin atau mungkin bulan lalu itu paling terakhir pihak mereka ngechat minta tolong cabut laporan, tapi saya bilang saya nggak balas sama sekali kan, karena memang saya udah nggak mau mediasi lagi ya. Maka dari itu ya udah, alhamdulillah ini sudah P21, kita sudah siap sidang semua dan lumayan ya menguras tenaga juga dan hal-hal lain juga selama kasus ini. Jadi ini final round yang kita tunggu ya, karena kan poin di awal karena ada kata tantang tanding hukum itu aja, makanya ya udah kita jalan. Kalau bicara puas sih yang penting bisa memberikan efek jera aja lah kepada saudara J. Itu aja yang terbaik. Semoga ya nanti ketika sudah mendapatkan vonis dari hakim, saudara J bisa berubah 180 derajat lah, bisa menyayangi keluarga dan istrinya dan tidak kembali membuat onar di
sosial media manapun lagi. Vonisnya berapa sih? Harapan polis itu ya kita serahkan kepada hakim aja lah. Nah, tentunya kan klien saya nantinya kan sebagai saksi korban, dia harus menceritakan secara detail nanti di muka persidangan ya. Apalagi ini kan pasalnya juga pasal 335 KUHP dan ada ITE-nya juga pasal 29 kan, junto 45B juga. Tentunya ini pasal yang bukan satu pasal ya. Tentunya nanti juga kita akan siapkan saksi-saksi ya, mendengar, mengetahui dan merasakan ya, seperti itu. Dan paling utama saksinya ada di sebelah saya. Salah satu saksi. Orang yang paling mendengar pertama kali percakapan by phone dari saudara Iya. J. Berarti siksinya hanya Ya nanti ada beberapa. Ada beberapa saksi kita hadirkan di muka Ini salah persidangan. satunya.